Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkumandang dari Lok Baintan, Kabupaten Banjar. Di sini Pasar Terapung, sebuah pasar yang sangat tradisional. Kita tahu Banjarmasin banyak sekali sungai, dan masyarakat secara tradisional hidup mengembangkan perekonomiannya di sungai. Awal mula perdagangan mereka berlangsung secara barter, bukan dengan uang. Walaupun sekarang di Pasar Terapung ini berdagang, berjualan dengan alat tukar jual beli dengan uang. Nah, dari sinilah saudara-saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan bagi kita dari Markus 1 ayat 27. Saya akan bacakan. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya yakin semua kita merindukan kebahagiaan. Apa yang dijalani orang, apa yang dicari orang supaya hidupnya bahagia, termasuk mencukupkan dirinya dengan kebutuhan sehari-hari, dengan berjualan. Nah, saudara-saudara, kerinduan untuk kebahagiaan ini juga sejalan dengan kerinduan setiap orang agar mereka berwibawa, terhormat di mata orang lain. Mereka berwibawa di hadapan orang lain. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kita ingin hidup berwibawa? Kita akan temukan jawaban. Satu hal yang paling penting yang membuat ucapanmu, perkataan dan pikiranmu, gagasanmu, perilaku dan keseluruhan hidupmu berwibawa apabila Anda punya keyakinan. Setiap orang punya keyakinan. Apabila dia yakin, mengatakan dan hidup di dalam keyakinannya, maka apa yang dia katakan, apa yang dia tampilkan di dalam kehidupannya berwibawa dan dihormati. Hal yang kedua, saudara-saudara, keyakinan ini harus menentukan, bukan hanya sekedar arah, tapi harus dijalani dan harus diperjuangkan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mengapa semua orang takjub. Firman Tuhan berkata, di rumah ibadat, setelah Yesus memilih murid-muridnya yang pertama, Yesus mengajar di rumah ibadat, semua takjub karena Yesus berwibawa. Dia punya otoritas. Dan saudara-saudara, jangankan yang mendengarkan, roh-roh jahat pun diusir oleh Yesus, dan roh jahat itu pun tunduk dan pergi keluar. Saudara-saudaraku, itulah karena Yesus
dari dirinya, mengajarkan firman Allah dari perjanjian lama, dari Allah Bapa, dan diteguhkan oleh Roh Kudus, membuat ajaran Yesus itu atau Yesus sendiri berwibawa di hadapan banyak orang, dan roh jahat pun tunduk kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, tentu kita menginginkan hal yang demikian. Tentu kita ingin hidup berwibawa. Itu juga sejauh mana kita meyakini ajaran yang kita imani, dan sejauh mana kita menghidupi ajaran itu. Bukan hanya formalitas, bukan hanya untuk dilihat, didengar, tapi memang itu keluar dari dalam. Sama seperti Yesus, ajaran dari Bapa yang diterima, diteguhkan oleh Roh, dan dijalani dengan segenap hidupnya sampai mati. Saudaraku, kita akan mampu belajar dari situ. Apabila kita menghadapi berbagai persoalan, kita tetap berwibawa. Apabila kita di dalam keberhasilan, kita juga tetap berwibawa. Apabila kita mengkomunikasikan baik kegagalan maupun keberhasilan, karena semua itu dari berkat Tuhan, kita juga berwibawa. Karena apa? Karena kita menyatu dengan wibawa Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, ini sangat penting. Coba di dalam setiap keberhasilan, tetaplah berkomunikasi rohmu, jiwamu, pikiranmu kepada Tuhan dalam setiap langkah. Bahkan ketika menghadapi persoalan pun, tetaplah berkomunikasi rohmu, jiwamu, pikiranmu dengan Tuhan. Dan rasakan Roh Kudus menyertai saudara, memberi kekuatan kepada saudara untuk menghadapi berbagai tantangan, bahkan menembus kebuntuan. Saudara mampu, kita semua mampu, kalau mau. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara, dan jangan lupa untuk bahagia